dan wajah kecerdasan semesta tanpa batas, wajahnya Allah, wajahnya Ya, Tuhan, itu nggak akan nggak berubah. akan berubah. Nggak akan berubah. Karena nggak pernah berwujud. Oh, Yang hakikinya. hakikinya. Ya, ketika wajahnya itu yang mewujud, pasti akan berubah. Gitu. Apapun wujudnya akan berubah. Oh, di India itu wajahnya Tuhan yang diwujudkan dalam Dewa Siwa, sampai di sini berubah wajahnya. Oke. Dewa Siwa yang di sini wajahnya berbeda dengan yang di situ. Ya. Bagaimana kalau kemudian ada orang yang menggali, mencari-cari bahwa wujud Tuhan yang hakiki itu berbeda dari makhluk. Makhluk itu ya sebut saja misalnya kayak kita ini makhluk gitu ya. Ya. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk gitu. Langit, bumi, tanah, pepohonan itu semuanya makhluk gitu. Nah, dia sampai pada pemahaman bahwa wujud Tuhan yang hakiki itu yang sifatnya 3 dia. Halus, lembut, bening. Dan itu dia menyelimuti segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir. Ini Pak Wayan. Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Wayan, dia memahami bahwa wujud Tuhan yang hakiki itu ya ini kita diselimuti oleh ini semuanya. Ini gimana Pak Wayan? Kalau bening, kita bisa menembus. Hal halus, udah halus, bening, lembut lagi. Itu semua hal-hal yang berkenaan dengan kekosongan sebenarnya. Bening gitu, kalau sangat bening kacanya kan seakan-akan nggak ada kaca di situ. Sangat halus seakan-akan nggak terasa. Kaca nggak terlihat, saking beningnya. Lembut, halus, sampai nggak terasa. Itulah rasa tanpa rasa. Terlihat, ada tapi tak terlihat gitu, saking beningnya. Sehingga seperti itulah mereka mencoba mewujudkan yang tidak berwujud ke dalam istilah-istilah kelembutan, kehalusan, kebeningan gitu. Untuk kemudian mengatakan tak terlihat. Ya kan? Ini kan kaca yang sangat bening di depan saya nih. Kaca yang sangat bening. Kaca yang dibentuk dari apa? Kaca yang dibentuk dari udara. Kan kaca itu sendiri adalah sesuatu yang dibentuk dari material juga. Nah, ini bisa nggak disebut sebagai awal dari segala awal? Oh iya, karena di sini juga ada kecerdasan. Ada kecerdasan semesta di mana-mana. Di sini ada ruang kosong, dan di ruang kosong ada kecerdasan semesta tak terbatas. Dan ini kekal nggak? Apanya? Yang ininya, Pak Wayan. Yang ini, kosong dan isi ini kekal. Kekal kosong dan isi ini. Tetapi ketika di sini kan ada oksigen, hidrogen ada di mana-mana nih. Ada karbon yang saya keluarkan ketika saya keluarin napas. Nanti kapan mereka karbon yang saya keluarkan, hidrogen, oksigen memadat menjadi energi kembali berupa karbohidrat, nampak dia mewujud. Tapi begitu dimakan lagi jadi energi nggak kelihatan lagi. Balik lagi dia ke sini. Yang tidak kelihatan ini. Nah, yang tidak kelihatan ini ada kecerdasan semesta. Inilah yang kekal. Yang kekal, yang selalu ada yaitu apa? Ruang kosong dan isi dari kekosongan itu. Itu nggak pernah hilang. Karena apa? Kekosongan akan selalu terisi. Jadi kalau selalu terisi kan berarti nggak ada ruang kosong dong. Karena selalu terisi. Tapi karena yang mengisinya itu bening, halus, lembut, seakan-akan nggak terisi gitu. Ini penuh udara nggak? Penuh. Tapi mana udaranya kita nggak lihat. Saking halusnya, saking beningnya, kita nggak bisa ngelihat gitu. Padahal dia ada di sini. Saking halusnya gitu. Ini coba kita rasain udara, terasa nggak? Nggak terasa. Yang terasa itu tangan kita. Udara itu saking lembutnya, saking halusnya, saking beningnya, nggak terasa. Tapi akan selalu ada sebagai isi dan kekosongan gitu. Oke. Nah, Pak Wayan, kita kan menjalani hidup kan pengennya itu yang lega, bahagia, jauh dari derita gitu Pak Wayan ya. Nah, terkadang kita itu sering tersakiti karena ekspektasi gitu. Tips dari Pak Wayan apa? Pilihannya cuma 2. Kita tersakiti oleh harapan yang tidak menjadi kenyataan. Betul. Mau menghilangkan kenyataan nggak mungkin. Mau menghilangkan harapan nggak mungkin. Kita hanya bisa menerima kita punya harapan, tapi sekaligus menerima kenyataan yang belum terjadi. Kalau kita sudah bisa menerima, kita bahagia. Kalau kita menolak, kita menderita. Semua sumbernya dari penolakan. Nah, kalau yang jadi masalah itu misalnya kita belum bisa nyenengin orang tua kita karena kita belum dapat pendamping hidup sesuai dengan yang kita idealkan gitu Pak Wayan. Banyak teman-teman saya di usia yang sudah matang harusnya udah punya pendamping hidup,
Karena itu sesuai dengan tuntutan civil society gitu ya. Nah, apa sih nasihat bijak dari Pak Wayan yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat komunitas jomblo dimanapun berada gitu, sehingga mimpinya untuk punya pendamping hidup tuh bisa cepet terwujud tuh apa Pak Wayan? Pertama, jangan mencari pasangan untuk nyenengin orang lain, gitu aja. Oke, jangan Kan cari pasangan untuk nyenengin nyenengin orang orang lain, lain. termasuk orang tua. Ya, Oke. nanti kalau orang tua kita seneng dan kita nggak seneng, apa harus? Iya, terus. Ya, itu yang pertama. Yang Ah, kedua, ah, belajar menyenangkan diri itu belajar dulu melihat di awal bahwa pasangan kita nggak pernah cocok sama kita, nggak pernah cocok. Oke. Ya, kita laki-laki, dia perempuan. Mm-mm. Bahkan ketika kita sesama jenis pun itu Mm-mm. ada bagian yang nggak cocok juga. Mm-mm. Sesama jenis juga nggak cocok. Gimana caranya bercocok tanam dengan sesama jenis gitu? Contohlah sederhana. Nah, artinya tugas kita lah mencocokkan. Makanya ada kata persetubuhan. Kenapa harus ada persetubuhan? Tubuhnya dijadikan satu. Berarti kalau dijadikan satu, maka dia awalnya adalah memang dua tubuh yang berbeda. Karena dia dua tubuh yang berbeda, harus tahu masukkannya di mana. Memasukkan di mana itu artinya apa? Ada bagian kosong yang harus diisi oleh yang akan mengisinya. Nah, mencocokkan itu artinya apa? Mengisi apa yang belum ada pada pasangan kita. Kalau sama itu nggak bisa. Gitu. Saya suka bersih-bersih, dia suka bersih-bersih. Lalu yang bikin kotor siapa? Harus ada yang suka bikin sembarangan, ada yang bersihin. Kebayang maksudnya, Mas? Jadi kalau kita semuanya ini bikin rapi, sukanya bisa bertengkar itu, Mas. Masangnya di sini dong, enggak, masangnya di sini. Sama-sama suka interior, tapi kan walaupun sama-sama suka interior kan kadang-kadang selera berbeda. Bisa bertengkar kita. Kalau yang satunya nerima, ya udah bagian ini kamu yang ngurusin. Bagian ini aku yang ngurusin. Itu saling mengisi. Nah, banyak orang susah menemukan pasangan hidup. Satu, pernah trauma. Hati-hati ya. Yang sampai sekarang nggak ketemu-ketemu, mungkin Anda memasang nilai yang terlalu tinggi untuk pasangan. Aku pinginnya yang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Grade A gitu. Grade A, grade B. Kemudian yang kedua, karena faktor lingkungan. Aku ingin ketemu orang, aku ingin pacaran sama si A, si B, tapi lingkungan menyebabkan dia nggak boleh bergaul sama orang lain. Di luar negeri itu ada beberapa tempat di mana kita mau keluar rumah nggak ketemu siapa-siapa, Mas. Rumahnya banyak, orang-orang banyak, tapi nggak pernah bisa ketemu. Terus gimana caranya coba? Dari mata turun ke hati, nggak pernah ketemu mata, gimana caranya turun ke hati? Gitu. Nah, itu contoh. Kemudian kita terlalu sibuk di dunia pendidikan, di dunia karir, sampai-sampai, ntar mengganggu loh karirku kalau aku jadi jomblo gitu. Jadi nggak benar-benar dia pingin cari pasangan. Nanti kalau aku cari pasangan mengganggu nggak ya? Nah, jadi bingung juga. Kemudian tekanan-tekanan sosial. Kamu cepet dong, cepet nikah dong, cepet punya anak, cepet bla bla bla. Saking stresnya begitu, bingung. Ya kan orang kalau disuruh buru-buru milih bingung kan? Contoh nih kan ada dulu lomba-lomba orang masuk supermarket, pilih yang paling mahal, malah panik dia. Saking paniknya bingung. Jadi orang jangan ditekan untuk punya pasangan. Kalau ditekan malah bingung. Akhirnya begitu bingung, ketemu pasangan yang salah, jadi konflik, kemudian jadi trauma. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jawaban gitu ya. Dan yang penting lagi tetap self-love ya, Pak Wayan ya. Pentingnya kalau kita udah self-love, udah nggak merasa kekurangan lagi, itu justru malah datang lebih mudah gitu ya, Pak Wayan ya. Bagaimana orang akan datang mencintai kita kalau kita tidak pernah membuktikan bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Orang yang susah mencintai dirinya sendiri, dia akan susah mencintai orang lain. Gitu. Nah, dalam relationship itu kan pada saat kita mengaku cinta sama seseorang gitu, Pak Wayan ya, pasti ada bumbu-bumbu posesif gitu. Jadi mencintai dengan posesif itu kadang udah rangkaian, udah gandengan gitu. Nah, gimana sih Pak Wayan cara meminimalisir posesif terhadap pasangan itu? Ya, semua tergantung lagi kepada tempat lingkungan kita hidup, Mas Yandra. Karena ada di beberapa daerah itu posesifnya nggak ada. Oh gitu. Bahkan dia menawarkan pasangannya,
Gila. Oh iya ada itu. Misal kita bertamu gitu, Oh, kita ditawarin ditawarin pasangannya. pasangannya. Ada suku yang begitu. Keren Kalau itu, Pak nggak salah Wayan. di daerah suku mana itu saya lupa. Kapan kita ke sana, Pak Wayan? Iya, kalau yang ditawarin bagus nggak apa-apa. Ada yang begitu tuh Mas, ada. Jadi tergantung nilai di situ. Oh, gitu ya. Tapi kalau nilai kita adalah kita posesif pada pasangan kita, dalam batas tertentu itu bagus. Artinya kita Oh, tetap menghargai. ada bagusnya. Bagus. Karena itu tanda-tanda kita menghargai. Kita menghargai pasangan kita sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak ingin orang lain melukai pasangan kita, melukai perasaan kita sendiri juga. Gitu. Ada bagusnya. Tetapi kalau posesifnya luar biasa, sedikit pasangannya dililit lalu ngamuk-ngamuk, nah ini berbahaya. Oh, gitu ya. Itu ya, teman-teman ya. Silakan browsing ya. Di mana lokasinya gitu, kira-kira di daerah mana Daerah gitu ya. kutub itu, cari-cari di situ daerah kutub. gitu ya. Ada lagi daerah mana saya lupa itu. Di Afrika. Afrika. Ada di Afrika. Saya langsung searching, Mas. Oh, gitu ya. Langsung searching. Pak Surya langsung searching. Berapa tiketnya, Pak Surya? Oke. Gini, Pak Wayan. Tadi Pak Wayan ini kan seorang dokter gitu ya. Ya. Aku yang kapan hari nggak tahu, aku lupa di Jakarta atau di mana ya, sempat ngomong pada saat kita berhubungan intim dengan pasangan gitu ya, dengan istri, dengan suami gitu. Karena guru kita Pak Wayan itu seorang dokter, dan lagi-lagi masih banyak teman-teman yang belum bisa menerima fakta bahwa melakukan hubungan suami istri itu tidak harus kemudian ejakulasi gitu ya, tidak harus kemudian sampai keluar itu sperma, bahkan kalau kemudian terlalu sering itu pun juga bisa berimplikasi negatif terhadap tubuh gitu. Nah, ada salah satu mentor yang kemudian mengatakan juga peserta itu kan yang datang itu kan suami istri rata-rata. Ketika menginginkan sesuatu yang pengen terjadi dalam hidupnya, even itu adalah mimpi yang dia cita-citakan gitu ya, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen dapat ini, dapat itu sebelum ikut kelas disuruh berhubungan intim dulu sama pasangannya masing-masing. Nah, ada trik-trik seperti itu. Saya nggak tahu secara saintiknya seperti apa gitu ya. Bahkan sebelum memulai hubungan tuh disuruh berdoa dulu gitu ya. Nah, itu aku pengen poin bicara tentang dua hal ini gitu. Ada yang cerita tentang bahwa seks itu adalah energi exchange gitu, pertukaran energi gitu kan. Pertukaran kebahagiaan. Tetapi intinya adalah kalau di masa di kaum primata, simpanse contohnya, seks itu dilakukan untuk menghilangkan pertengkaran, menghilangkan energi-energi kemarahan begitu, sehingga kalau ada situasi kelompok mereka lagi stres, maka mereka melakukan hubungan seks sesama simpanse itu. Nah, manusia bagaimanapun juga kan ada kaitannya dengan primata dalam evolusi, sehingga kadang-kadang seks dijadikan cara untuk melepaskan energi-energi kemarahan, energi buruk gitu, sehingga muncul semprotan hormon oksitosin, hormon cinta dan sebagainya. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya seks adalah cinta, adalah pelepasan energi, pertukaran energi yang membuat oksitosin meningkat. Hormon cinta meningkat. Tapi kan ada juga cara bercinta tanpa sperma. Bercinta tanpa sperma itu apa? Kita romantis-romantisan, saling sentuh, saling empati, saling simpati sama pasangan. Itu kan bercinta tanpa sperma. Kalau bercinta hanya untuk sperma, itu bertahannya paling berapa menit sih? Terlama gitu. Kalau sampai sejam itu berbahaya juga itu. Kalau terus-menerus tegang, jadi priapismus, jadi vaginismus, jadi nggak bisa keluar, malah ujung-ujungnya bisa ke UGD itu, buat selimut berdua, nggak bisa lepas, itu ada yang begitu. Nah, jadi tujuan daripada bercinta dengan tubuh itu menghasilkan oksitosin, hormon cinta. Tapi tidak selalu demikian. Cinta yang diekspresikan melalui hubungan seksual berbeda dengan hubungan seksual yang bertujuan cinta. Belum tentu. Oke. Karena apa? Ada orang yang diperkosa. Apakah menghasilkan cinta? Enggak. Yang hasilnya luka. Padahal sama-sama hubungan seksual. Tapi ada orang melakukan hubungan cinta tanpa seksual. Dan dia menghasilkan hormon oksitosin juga. Saling mencintai. Tapi cintanya dalam bentuk cinta yang jiwa.
bukan cinta yang tubuh tadi itu. Karena cinta tubuh bertahannya sebentar. Cinta pikiran bertahannya lebih lama. Cinta jiwa itu bertahannya paling lama. Sehingga kalau mau memiliki pasangan itu, cinta yang mana mau dipilih? Cinta yang level jiwa, level pikiran atau perasaan, ya kadang-kadang mudah tersakiti kan, pikiran dan perasaan. Kalau rasanya nggak cocok, udah nggak beres lah. Apa cinta tubuh yang hanya bertahan 5 menit kalau sudah keluar sperma itu. Tinggal pilih aja. Tetapi pada dasarnya tujuan dari makhluk alami ini, makhluk primata ini melakukan hubungan seksual adalah melepas stresnya. Makanya orang-orang yang terus-menerus berhubungan seksual itu jangan-jangan terlalu banyak stres itu. Ya, sehingga dia lepaskan tekanannya dengan cara seperti itu gitu. Ya, makanya orang yang stres melihat orang cantik kan stres dia melihat orang cantik, stres karena nggak bisa mendapatkan, akhirnya dia apa? Lepaskan dengan memperkosa. Nah, ini contoh bagaimana berbahayanya ketika stres itu merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai oleh kehidupan, merasa diabaikan oleh orang-orang yang menurut dia sukai. Bisa memunculkan reaksi pemerkosaan seperti itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, bercinta tidak harus menggunakan sperma katanya Pak Wayan ya. Iya. Touching sebenarnya itu. Iya. Oke. Silakan sahabat-sahabat semua jika ada pertanyaan gitu ya. Dan sekali lagi aku mengingatkan nanti teman-teman yang pengen join acara Retreat Nasional Ngaji Roso bersama Pak Wayan dan Kang Abu Marlo tanggal 21 sampai 22 Desember di Sentul Bogor. Dan di 5 Januarinya ada juga acara Ngaji Roso dengan Minddev Bali, one day workshop bersama Pak Wayan. Temanya upgrade kesadaran, upgrade kehidupan. Itu di 5 Januari. Upgrade kesadaran, upgrade kehidupan dengan memanfaatkan daya ajaib metafisik. Oke, upgrade kesadaran, upgrade kehidupan dengan memanfaatkan daya ajaib metafisik. Itu nanti lokasinya di Hotel Neo Denpasar. Itu 1 hari penuh ya, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi teman-teman nanti bisa join 2 acara itu. Yang di Sentul silakan hubungin WA admin aja di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso atau di bio TikTok itu udah ada nomor adminnya. Masih ada seat buat sahabat semuanya yang pengen join acara tersebut gitu ya. Nah, Pak Wayan, mungkin ini terakhir sebelum nanti dilanjutkan dengan host yang baru gitu ya. Apa sih tanda-tanda ketika kemudian alam semesta ini sudah memberkati diri kita, itu tanda-tandanya apa Pak Wayan? Sinkronitas. Ya, kalau kita diberkati, apa yang kita harapkan itu cukup mudah terjadi. Apa yang kita harapkan cukup mudah terjadi. Tiba-tiba semuanya terkoneksi. Itu. Pingin ini ada yang mempermudah, ingin itu dipermudah, makanya kita diberkahin oleh semesta. Kenapa kita bisa dipermudah oleh semesta? Karena kita juga melakukan sesuatu yang mempermudah semesta-semesta lainnya. Makanya simpel itu ya Pak Wayan ya. Di ajaran agama, kalau kita baik sama orang-orang, pada saat kita butuh kan orang-orang yang baik tadi itu datang kepada kita. Percaya nggak percaya? Mas Hendra dulu punya nolongin anak-anak banyak nggak? Wah. Nah sekarang mereka sering datang nggak? Tiba-tiba bukan minta bantuan lagi, tapi memberi bantuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mensupport Mas Hendra? Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu tadi, karena Mas Hendra pernah menanam benih, kemudian bukan semesta raya dalam bentuk dari langit tiba-tiba turun uang, nggak gitu. Tapi ya nggak harus orang yang kita beri dulu, itu random juga sih. Random. Karena doa dia akan menggerakkan gerakan orang yang punya untuk memberikan apa yang ini. Itu kekuatan orang baik. Orang yang merasakan kebaikan kita itu. Tapi jangan melakukan kebaikan dengan harapan itu, nggak boleh. Paham. Ya.
nanti sinkronitas itu terjadi. Gitu. Dan sinkronitas itu mau tidak mau hasil dari action kita, tindakan kita. Kita Persis. selalu mempermudah urusan orang lain, suka nolong orang lain. Persis. Ya akhirnya pengen apa-apa mudah. Persis. Konsekuensi logisnya gitu ya Pak Wayan ya. Ajaran agama semua tujuannya seperti itu Mas Hendra. Nah, Kecuali salah tafsir. kecuali salah tafsir Oh, ya. iya, Repot itu. repot. Kalau sudah salah tafsir, repot. Semua agama itu ujung-ujungnya cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada alam semesta raya. Cuma dua itu aja. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nanti alam semesta kecil, alam semesta besar akan cinta kasih juga kepada kita. Kan cinta, kasih. Nanti mereka kasih cinta. Ya. Mereka akan kasih cintanya kepada kita. Karena kita melakukannya dengan cinta, kasih. Cinta yang kita kasih. Maka cinta juga yang mereka kasih kepada kita. Gitu. Sederhana itu hidup ini sebenarnya. Gitu. Cuman kita jadi ruwet untuk hal-hal yang rumus sederhana kayak gitu dah. Salah tafsir. Ya. Iya sih, benar. Kalau udah mau belajar lebih mendalam itu enak kayak Kang Abu gitu ya, nyepi di rumahnya Pak Wayan. Itu kan seru Pak Wayan, pemandangan-pemandangan seperti itu kan nggak ada sebelumnya gitu. Jarang loh orang mau belak-belakan gitu ya, apalagi dia orang Muslim gitu ya. Ayo Mas Indra, nanti kita nyepi bareng-bareng di rumah Pak Wayan. Itu kan sesuatu yang amazed banget gitu loh. Dulu itu mungkin akan dihujat atau gimana gitu ya. Tapi sekarang kayaknya masyarakat udah mulai aware Pak Wayan ya. Ya, artinya pada sebagian besar orang-orang itu kesadaran spiritual sudah meningkat. Karena ini zamannya. Zaman lahirnya agama Budi. Agama Budi itu apa? Agama yang mulai dipahami dengan kesadaran akal budinya. Sehingga mereka sadar, oh ternyata tujuannya sama. Mau naik motor, naik sepeda, naik apapun itu. Yang penting sudah sampai di tempat di mana kita bisa menikmati sebagai penonton sama-sama. Yang nonton sepak bola itu ada yang kesana naik pesawat, kesana naik mobil, naik bus. Ujung-ujungnya mereka menikmati permainan sepak bola yang sama. Jadi penonton. Intinya kalau ditarik ke dalam, ketemunya di titik yang sama. Ya.